Oke, siap. Terima kasih dari jajaran filmmaker. Selanjutnya kita undang bergabung bersama dengan kita jajaran cast dari film Dan Bandung untuk menandatangani juga ya official poster kita. Ada Mas Ade Habibi dan juga Debur William. Yes, silakan. Kita akan panggil jajaran cast dua ya biar bisa langsung menandatangani. Mas Ade Habibi silakan. Oke, William juga silakan. Selanjutnya kita undang ada Bapak Arswendi Bening Suara dan juga Jenny Chan. Yes. Oke, terima kasih loh teman-teman media semangatnya siang ini ya. Oke. Selanjutnya kita undang ada Mas Doni Damara dan juga Mas Nugi. Yes, ini dia. Silakan. Ini dua rockstar kita nih ya, Mas Doni Damara dan juga Mas Nugi. Silakan. Ya, silakan langsung menandatangani. Mas Doni juga langsung boleh, silakan. Sambil lihat ke teman-teman media juga. Baik, selanjutnya kita undang ada Teh Tike Priyatna Kusuma dan juga Theo Suple. Ya, silakan. Silakan Theo Suple dan juga Tike Priyatna Kusuma. Silakan Theo dan juga Teh Tike untuk bersama menandatangani poster ini. Selanjutnya kita undang bersama dengan kita ini dia Razan Zu dan Kesha Lefronka. Yes, ini dia Razan Zu dan juga Kesha Lefronka. Boleh di mana aja, bebas. Sambil lihat ke depan juga setelah menandatangani Kesha dan juga Razan. Boleh lihat ke teman-teman media dulu sedikit. Yes, tangannya sambil di... Nah, itu dia. Oke. Dan juga tentunya kita undang bergabung bersama dengan kita ini dia Shana, Shannon, dan Samo Rafael. Silakan, ini dia Shana dan juga Samo untuk menandatangani official poster kita. Bebas, boleh di mana aja. Yang besar ya. Nah, oke, Samo dan juga Shana boleh lihat ke teman-teman media sambil tangannya di poster ditahan dulu. Nah, yes. Nah, itu dia. Silakan. Oke, terima kasih. Kita foto bareng dulu. Silakan boleh merapat ke tengah teman-teman cast dan juga filmmaker. Boleh merapat. Iya. Di Oke, lebih merapat lagi, Ibu Titin boleh merapat ke poster, silakan. Iya. Boleh ada yang di bawah sebagian, boleh. Nah, oke. Nah, ini dia, aman. Kita lihat sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri teman-teman cast, boleh lihat sebelah kiri, kiri depan sini, silakan. Iya. Ya, sebentar ya, yang di belakang akan bergantian. Terima kasih. Antusiasnya teman-teman media. Kiri depan dulu, kiri depan. Kiri depan aman, kiri atas. Silakan di kiri atas. Nah, film ini sendiri diambil dari novel karya Pidi Bayi ya, yang kita kenal dengan Ayah Pidi. Dan ini merupakan serial baru, tokoh baru yang diciptakan oleh Ayah Pidi. Nah, ini pada suatu saat nih Ibu produser, Ibu Titin Suryani mendapat kabar bahwa film dan novel Dan Bandung ini kelihatannya bagus nih untuk bisa diangkat ke layar lebar. Nah, Ibu Titin kemudian mencari informasi lebih lanjut dan mendatangi tempatnya Pidi Baik untuk melihat langsung, mendengar langsung mengenai ide cerita ini. Setelah itu kembali ke kantor
kantor, kami diskusi, dan saya mendengar mengenai Dan Bandung ini. Saya lihat, wah ternyata cukup menarik ya. Yang pertama, ini kisahnya di Bandung. Kemudian saya tahu Pidi Baik itu alumni dari ITB juga, dari Bandung juga. Nah terus terang itu satu alma mater dengan saya ya. Yes. Itu jadi udah ada budak mau. Ya. Meskipun jurusannya beda, tapi biasanya kami kalau satu course alma mater itu biasanya kompak gitu kan. Saling support ya Pak. Iya betul. Nah kemudian saya dengar juga ceritanya mengenai mahasiswa juga di Bandung. Memang aslinya mungkin di ceritanya ya mungkin berhubungan sama ITB juga kali ya, gitu. Dan saya lihat romansa di Bandung dan semuanya itu langsung saya terkenang pada waktu saya dulu kuliah di Bandung gitu, di ITB gitu loh. Jadi semua kayaknya backslash gitu ke beberapa puluh tahun lalu. Dan saya masih ingat tuh waktu masih kuliah, pulang pergi Jakarta naik kereta Parahyangan. Wah. Sekarang masih ada kayak atau udah punah ya? Masih Pak, Parahyangan masih ada. Ya, cuman banyak yang naik bus ya. Oke, sebelum ini juga masih ada Pak Lidi. Parahyangan itu dulu Jakarta Bandung kira-kira 3 jam, itu paling ekspres dibandingkan kereta biasa bisa 5-6 jam gitu kan. Terus ya masih terngiang-ngiang lah sih apa daerah Taman Sari, Dago, Ciumbuluit dan sebagainya. Kemudian ceritanya di Jalan Asia Afrika, aduh ini benar-benar nostalgia buat saya banget gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir, waduh ini kelihatannya oke banget. Jadi saya bilang ke ibu produser bahwa ini oke, kita naikkan ke layar lebar. Menyambung tadi Pak Bedi menceritakan tentang novel dari Pidi Baik ya. Saat itu saya ketemu, kami cukup lama berbincang-bincang dengan Ayah Pidi. Kemudian Ayah Pidi juga bercerita tentang kisah dia nih. Nah saya suka sama Ayah Pidi karena di film di novel dia sebelumnya kan Dilan juga cukup terkenal dan juga Dilan saya juga suka, saya nontonnya 2 kali. Bahkan saya akhirnya ketemu Ayah Pidi, kami berbincang-bincang cukup lama terus mengenai ya kisah-kisah dia di novel ini juga. Ya ada semi sebenarnya kisah nyata dia juga, bahwa dia waktu itu ke luar negeri di Belanda, dia teringat Bandung dan sebagainya. Terus ada quotes yang dia tulis di Asia Afrika di jembatan, di bawah jembatan Asia Afrika tentang Dan Bandung. Sebenarnya Dan Bandung, saya tanya kenapa ada Dan Bandung, dia bilang iya ada kata-kata sebelumnya, tapi saya potong ya, namanya juga kreatif ya. Jadilah lanjut dari Dan Bandung dulu. Dan Bandung bukan hanya geografis saja, tapi nah itu tertinggal apa? Tertinggal hati, tertinggal perasaan ketika dia sunyi, ketika dia sepi, ketika dia di luar negeri. Nah, kenapa begitu? Karena ada tertinggal apa? Nah, kisah cintanya, kisah berantemnya dia sama teman-teman, dan juga kisah persahabatan dia juga di Bandung. Nah, tentunya kemasannya tentu berbeda dengan mungkin kisah yang sebenarnya kali ya. Cuma saya lihat ini bagus dan ini beda dari Dilan. Nah, kalau Dilan itu SMA, kalau ini mulai kuliah. Bahkan sudah ada yang sudah masuk kuliah juga. Dan di kuliah ini saya rasa sih memang cukup menarik karena berbeda banget sama Dilan. Karena Dilan itu kan tentang anak-anak, kalau ini lebih dewasa dikit gitu. Dan juga ceritanya juga pasti akan lebih mendalam. Kemudian dari novel itu kami berdiskusi. Nah, masuklah ke dalam siapa sih yang bikinnya gitu. Nah, itu juga sebuah tantangan juga. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih Mas Rudi Sudjarwo karena kami dulu dong. Karena Mas Rudi itu cukup legend di AADC dulu dan konon kabarnya beliaulah yang membangkitkan film Indonesia. Terutama romansa waktu itu. Nah, itu juga saya dengar dari tentunya dari pihak bioskopnya. Oh, Mas Rudi itu yang bangkitin film Indonesia loh katanya. Oh, oke. Dan juga film dengan AADC yang cukup terkenal romansanya. Tentunya beliau ini berpengalaman. Nah, udah kalau gitu berarti beralihlah kita lari ke Mas Rudi, berbincang-bincang tentunya di tangan dinginnya Mas Rudi. Novel tersebut berubahlah diterjemahkan menjadi sebuah film. Dan tentunya nanti teman-teman bisa menyaksikan filmnya itu ternyata lebih dahsyat dari novelnya, beda gitu. Tapi
kisahnya dari situ, adaptasi dari situ, tapi kemasannya jadi sangat menarik karena bumbunya juga cukup banyak nih dari Mas Rudi gitu. Memilih cast itu juga merupakan PR juga, tapi untuk Verona Pictures memang sebelumnya juga sudah memproduksi sinetron kurang lebih 5.000 episode. Wow. Sehingga memang kami juga sering memilih case-nya yang baru. Nah, terutama kalau untuk yang baru ya kayak misalnya untuk film. Nah, kalau tentunya lewat casting dulu ya dan diskusi dengan Mas Rudi karena keyakinan dari Mas Rudi ini juga penting ya. Dari beberapa case yang kita sudah diskusikan, biasanya kita tuh diskusi kemudian kemampuannya si casting punya talenta seperti apa, dan memang bagi Verona Pictures selalu membuka peluang bagi generasi muda yang mau acting yang punya talenta. Jadi saya lihat Shannon ya namanya Shannon. Shannon ini punya bakat juga, punya talenta untuk memerankan film ini, dan itu juga atas Mas Rudi juga setuju. Ya, akhirnya kita pilih Shannon, dan juga sebenarnya bukan hanya Shannon, ada beberapa case di sini juga baru. Jadi kami terbuka juga buat anak-anak yang punya bakat talenta baru buat bisa acting terus masuk ke film. Saya terus terang merasa beruntung sih diajak ya, karena kan sudah cukup lama saya nggak bikin film cinta, terakhir kan tahun 2002 itu, dan saya merasa penasaran aja kalau di usia yang sekarang ini saya bikin film cinta tuh bisa seberapa dalam sih bedanya gitu ya. Satu itu, kedua plus saya kan juga udah jadi orang tua sekarang, jadi mungkin banyak angle-angle yang tadinya saya belum sadari sekarang lebih sadari gitu. Dan yang saya suka dari tawaran ini adalah mereka tuh yaitu membuka bakat-bakat baru, itu menurut saya kunci banget ya. Dan saya selalu berharap di setiap film saya itu memang ada mix antara yang sudah berpengalaman sama yang baru. Karena biar bagaimanapun kita juga punya tanggung jawab untuk selalu meregenerasi kan sumber daya manusia gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika ini diangkat dari karyanya Pidi Baik, yang seniman luar biasa yang sudah terbukti gitu di luar sana dan sebelumnya sukses gitu kan. Yang saya takuti adalah waktu itu jangan-jangan saya sama Pidi ini berantem di lapangan. Soalnya kan sama-sama maunya apa, maunya ini, maunya itu kan. Tapi ya, dan ngeri memang waktu itu, karena kan di titik ini sebenarnya saya nggak mau bermusuhan sama siapa-siapa ya. Pengennya semua jadi teman. Kita ketemu waktu itu diajak sama Mbak Titin, ketemu langsung Pidi, saya dengerin semua yang cerita dari Pidi dan segala macam. Dan ketika saya berbicara, alhamdulillah di situ Pidi mendengarkan juga. Wow. Jadi ketika kita sama-sama akhirnya respect visi masing-masing, apa yang di kepala, apa yang di hati kita mengenai sebuah karya, ketika dua seniman ini bisa akhirnya kita saling menghargai, itu udah kayak buat aku tuh udah sesuatu yang besar yang terjadi, karena jarang saat ini kayak gitu. Ya. Yang ada saat ini kan banyak yang dia lebih tahu, gue lebih tahu yang bagus apa gimana gitu. Nah ketika itu dibuka, aku udah ngerasa bahwa aku berjanji dalam hati bahwa ini nggak boleh jelek, karena ini melibatkan karya orang lain yang udah ibaratnya ya babynya dia gitu kan. Tapi sekarang udah jadi bayi gua nih. Artinya kalau udah jadi bayi saya harus men-treat ini sebagai bayi yang saya sayangi, harus jadi benar, utuh, dan apa yang saya mau sampaikan atau yang mau kita sampaikan terjadi gitu. Nah makanya akhirnya pemilihan castingnya kita menjadi lebih hati-hati ya. Karena di akhir hari kan itu ujung tombaknya mereka ini kan. Mungkin bisa semuanya kelas A gitu ya. Tapi kelas A semua juga belum tentu bisa menggolkan ke gawang kan gitu ibaratnya. Jadi saya harus bisa mix and match bersama Mbak Titin, kita diskusi terus. Kira-kira kalau ini nanti siapa ini yang siapa mix and match gitu Mas. Jadi itu yang akhirnya membuat film ini menjadi bisa sesuai dengan rencana saya. Plus dikasih kebebasan penuh juga untuk saya berkreasi dengan visual dan imajinasi saya, cinta nih seperti ini, kira-kira begini, kira-kira begitu gitu. Itu juga menjadi sebuah cara masuk yang menjadi kunci ibaratnya gitu untuk sebuah karya menjadi saya banget gitu misalnya. Jadi memang pengalaman setiap saya didirect oleh Mas Rudi selalu ada pengalaman-pengalaman baru, dramaturgi, pengadeganan yang selalu well adjustment dari Mas Rudi Setiarwo. Saya yakin apalagi ini cerita tentang masa perkuliahan
itu beda sekali waktu Mas Rudi mendirect satu film yang waktu itu. Iya. Ya bagaimana dia bisa mengakomodir pengadeganan ini loh masa kuliah di Bandung tuh ayu pisan. Ya itu bisa dideliver ke setiap pemain dengan kita terima dan kita yakin bahwa sekarang semua orang bisa bikin film kok. Mbak di belakang bikin film bisa. Kalian semua dengan handphone bisa. Supir bisa. Semua bisa bikin film kok. Film bagus nggak bisa dibikin. Cuma ini film bagus. Itu dia. Terima kasih. Tapi Mas Dago ya tujuannya kan kita kan kerja tim gitu loh. Ini kan filmnya ngepop, tapi Yes. bukan jadi cheesy gitu. Nah itu yang bisa digambarkan oleh Verona Films dan Mas Rudi dan tim dan teman-teman ensemble yang lain gitu. Ya berkat tempahan nahkoda kita semua ya. Dan makasih Bu Titin, Mbak Wedi. Sebetulnya to be honest, dia sebenarnya Jaksel. Maaf. Jaksel ya. Kan di Bansal ya. Tadi kan di Bansal Bandung Selatan ya. Sekarang Tangsel, Pak. Oh ya benar sekarang Bansal. Jadi waktu pertama kali ada pengumuman kelihatan tuanya. Jadi ada di Instagram waktu itu dari Verona yang menginfokan bahwa dicari pemain untuk film dan Bandung casting pada saat itu gitu. Dan kayaknya begitu baca Pidi Baik yang bikin gitu. Iya. Terus Mas Rudi yang jadi sutradaranya. Kok pengen ikutan ya? Aku komen loh di postingannya. Oke. Aku mau casting gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata di casting dan bisa masuk gitu. Wow. Jadi benar-benar suatu anugerah yang luar biasa karena memang ini kedua kalinya kerja sama Mas Rudi. Iya. Gitu yang di film sebelumnya dan sekarang dengan novelnya Ayah Pidi. Dulu tuh kan pertama kali nonton film AADC ya dulu zaman baheula itu pengen banget jadi cinta. Iya, setuju. Jadi cinta. Iya, jadi cinta benar. Dan rencananya abis ini Verona mau bikin Ada Apa Dengan Rini ya. Akhirnya dibikin ya. Iya, jadi perannya jadi Birini di sini sebagai orang tua penggantinya Masih. Terima kasih Verona Pictures, Mas Rudi Sudjarwo yang pertama kali saya diajak untuk jadi Mang Yadi, beliau pesan, Ki, iki bukan wong Jawa loh, kok jadi wong Sunda. Tantangan, dia nggak tahu Bandung itu kota yang jadi barometer anak rock Indonesia. Yes. Setuju. Kalau belum menaklukkan Bandung, belum jadi rocker Indonesia. Gor Saparwa bro. Iya. Kudu. Jadi gue langsung siapa deh aku bilang. Dan ternyata proses bertemu dengan cast dan semua yang diramu sama Mas Rudi ini buat saya makin yakin bahwa ada sesuatu sampai dan Bandung mau digarap sama Pak Rudi Sudjarwo dengan begitu apik. Karena jajaran castnya jujur waktu ketemu saya juga wah kayaknya kita belum pernah ketemu ya, baru ketemu sama Birini misalnya, Mas Doni, Mas Wendy, terus Keisha kita ketemu ya Keisha sebelumnya. Tapi yang lainnya buat saya jadi sesuatu yang menyegarkan. Barusan nonton trailernya, buat aku ada sesuatu yang nantinya akan membekas referensi romance di zaman sekarang yang kayaknya bisa dijadiin cara-cara mendekati cewek-cewek yang kayak ya kan Jadi bisa dipakai di Gen Z sekarang ya cara pendekatannya Basil ke Elva. seorang Basil Iya. di era itu kebayang banget gue banget nih. Jadi banyak relate-nya di sini. Iya. maksudnya. Jadi Iya. ini bisa referensi bahwa kita yang ada di hidup beberapa waktu yang lalu ini bisa menambahkan referensi buat orang-orang yang lagi nyari pasangan, dan Bandung film yang bakal menurut saya pribadi dari proses syuting, dari proses reading sampai syuting semuanya tadi pakai bahasa Inggris ya. Yes. Excellent. Aku di sini karakternya kan jadi temannya Basil, teman dekatnya Basil waktu Iya. di kampus. Dan kesan aku sih dari awal aku casting tuh udah sebenarnya udah
kaget aja gitu. Aku nggak percaya aja aku bisa casting dan alhamdulillah masuk di Film dan Bandung ini. Apalagi kan langsung dari karyanya Ayah Pidi. Iya. Dari kayak aku zaman SD nonton Dilan gitu kan. Terus William SD nonton Dilan, P3 sudah ada di situ. P3 langsung kaget. Apa? SD. Oke, terus. dari zaman SD bisa nonton Dilan karyanya Ayah Pidi. Sekarang main di Main di filmnya gitu. Yes. Itu beneran suatu kehormatan banget. Apalagi langsung diarahin sama Mas Rudi Sudjarwo kan. Yes. Bisa main juga sama cast teman-teman yang hebat-hebat juga di sini. Itu benar-benar jadi pengalaman baru aku yang gak bisa dilupain aja sih. Awalnya pada saat proses casting ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain juga, pada saat dikasih sinopsis dan begitu tahu ini diangkat dari novel dan Bandung yang ditulis oleh Ayah Pidi dan tentunya disutradarain oleh Pak Rudi Sudjarwo sendiri, waktu casting saya sudah kayak saya harus dapat ini. Yes. Gitu, karena sebagai seorang aktor saya itu benar-benar nonton filmnya Ada Apa Dengan Cinta dulu ya, waktu saya masih di Medan gitu loh. Dan nggak tahu juga arus mana yang membawa saya sampai ke Jakarta. Akhirnya hari ini saya bisa didirect oleh Pak Rudi, terima kasih. Dan itu menjadi salah satu impian saya sih. Yang berkesan buat saya adalah dan menarik buat saya adalah ketika Rudi Sudjarwo ya, ada senarionya tapi dia buang jauh-jauh itu senario. Dan kita diminta berproses untuk mengeksplor keaktoran kita. Ya. Ini sangat menarik. Jadi Rudi semua aktor tidak harus berpegang pada senario, tapi berpegang pada peristiwa. Itu yang menarik buat saya dan ini juga pengalaman saya di teater seperti itu kebetulan ya. Jadi saya sangat menghayati peristiwa-peristiwa proses dengan Rudi Sudjarwo. Walaupun ini aku baru pertama kali ya. Ya aku bertemu pertama kali. Sebenarnya aku sudah lama ingin bermain dengan didirect oleh Rudi Sudjarwo. Dan Rudi sangat cekatan ya. Dia tidak hanya memindahkan novel ke dalam film, tapi dia menciptakan film ya, yang berdasarkan novel gitu ya. Artinya Anda akan lihat akan berbeda antara novel dan film. Seperti Bu Titin bilang, film ini jadi lebih bisa dinikmatin. Bagaimana Rudi menghidupkan peristiwa-peristiwa. Jadi pemain dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, didorong, dirangsang untuk dirangsang untuk mengeksplor keaktorannya berdasarkan emosi. Dia tidak lagi melihat seperti karakter yang ditulis di senario ya. Ada senarionya tapi nggak tahu kenapa senario itu disimpan jauh-jauh. Dan dia berusaha mendapatkan rangsangan dari aktor. Jadi ada kerjasama antara director dan aktor. Bagaimana director merangsang sutradara dan sutradara juga terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh aktor. Saya pikir itu saja, ini adalah film yang layak ditonton, apalagi buat orang-orang yang bernostalgia dengan cinta. Ini bisa dilihat, apalagi Bandung, makanya ada kata dan Bandung, berarti ada dan lain-lainnya ya. Dan Bandung pun seperti itu. Bandung dengan udara yang dingin ketika dulu, tapi sekarang pun panas tapi menjadi dingin di film ini. Terima kasih. Wow. Di sini peran saya sebetulnya nggak terlalu banyak, tapi karena Ini sangat penting, betul. penting ya. Ini film kedua saya juga yang didirect sama Rudi. Pertama kali dapat informasi untuk casting, ya dengar nama Rudi langsung ya of course ya didirect sama Rudi. Karakternya selalu dikasih karakter yang challenge buat gue sih. Yes. Jadi seorang bapak-bapak di situ yang sebetulnya ya gue bapak-bapak, tapi maksudnya nggak yang kayak di karakter di film. Tapi intinya it's a very good challenging di film ini, dan gue suka cara kerjanya Rudi tuh apa ya, kayak cekatan gitu, kayak nge-push banget karakter itu jadi keluar. Walaupun agak sulit buat gue, cuman ya he always pull it off.
Aku Kesha Franka memerankan Susi dalam film Dan Bandung. Susi adalah satu-satunya sahabat Elma ya, bukan salah satunya, satu-satunya. Satu-satunya. Yang menarik buat aku itu adalah Elma dan Susi ini meskipun bersahabat, tapi karakternya benar-benar berbanding terbalik. Jadi itu sih di situ yang seru banget dan jadi makin ada apa ya levelnya gitu loh. Terus ditambah lagi sama siapa dia namanya? Razan Garteo. Razan Garteo. Ditambah Razan Garteo, kita berlima tuh bener-bener kayak kita berlima tuh sifatnya beda-beda banget gitu. Itu yang kita cari dari awal dengan skrip yang dibuang itu, yang tadi dibuang sama Mas Wendy. Kita benar-benar dari awal tuh nge-build bareng karakter kita berlima ini, karakter kita per orang plus ambience kita kalau bareng tuh kan beda kan, kayak kita kayak mencari level kita masing-masing. Itu yang lumayan butuh waktu gitu. Susi itu benar-benar selalu ada buat Elma. Kayaknya dia ini nggak punya hidup deh kadang-kadang. Kayak benar-benar selalu buat Elma karena dia tahu Elma itu cuma punya dia. Sedangkan Susi ini lebih aktif lah ya, kalau kita breakdown sebenarnya Susi ini lebih aktif secara sosial, lebih punya banyak teman gitu, sedangkan Elma mungkin lebih tertutup gitu. Jadi dia sadar kalau Elma itu cuman ada Elma itu cuman butuh Susi, nah gitu. Oke, aku di film Dan Bandung berperan sebagai Doni. Doni ini sahabat kocok kental ya Basil, asik. Kocok kental. Orang Jawa semua jadi ikutan di sini. Ya, sahabat ya Basil dan juga UU. Cuman kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalian pasti punya teman kayak aku ya. Kalau nggak punya temenan sama aku sini. Kayak apa sih lo karakternya di sini? Doni itu karakternya sangat, mungkin dia mudah tersulut emosi, tapi dia tuh sayang banget sama teman-temannya dan dia tuh logis dan sangat-sangat apa ya, realis. Ya mungkin seperti itu. Jadi kayak daripada lu nongkrong-nongkrong doang, ayo kita kerja cari duit sambil tetap produktif gitu loh, untuk ngajak-ngajak teman-teman yang madesu ini. Itu cukup seru banget. Kita sebelum syuting ada waktu kurang lebih sebulan untuk workshop ya, namanya simulasi. Itu dia, cuma director treatmentnya Mas Rudi Sujarwo doang. Terus kita di situ akhirnya kenalan bareng-bareng, terus kita juga ngobrolin karakter sesuai visi masing-masing dan ingin menyatukannya kayak gimana, itu berdebat berbagi, diskusi bareng-bareng. Untuk karakter UU mungkin dia bisa dibilang asik pasti, tapi dia salah satu sahabat Basil juga sama kayak Doni, tapi mungkin perbedaan sama Doni adalah UU terlalu, dia polos, benar dia polos, dia terlalu tulus dan terlalu sayang sama Basil kayaknya, sampai dia tuh nggak begitu memikirkan kalau aksinya tuh ada konsekuensi sebenarnya. Yes, begitu. Pertemanan nomor satu. Dia terlalu mengiyakan apa yang Basil mau. Nah, in real life lo susah nggak berarti masuk mengeksplor karakter UU? In real life gimana? Iya, susah nggak masuk ke karakter UU? Sebenarnya enggak, karena aku beruntung bisa bilang punya pertemanan yang sangat baik ya di real life-ku, dan ya nggak begitu susah sih, tapi nggak sampai se-UU gitu yang ya maksudnya apa, masih ada logisnya juga. Sepolos ya benar ya. Pastinya ini suatu kehormatan banget buat aku. Jadi terima kasih banyak Ibu Titin, Verona, dan Om Rudi Sujarwo buat kesempatannya. Jadi mungkin perkenalan karakter Elma sedikit. Silakan. Karakter Elma ini sebenarnya sangat mirip dengan aku secara personalitinya. Jadi introvertnya, pemalunya, pendiamnya. Jadi opposite banget ya sebenarnya sama Susi. Yang tadi bilang. Jadi untuk itu sih menurut aku bukan suatu tantangan untuk aku memeranin personalitinya, karena nggak ada yang harus diubah dari diri aku. Tetapi kan konflik yang dialami Elma di film ini kan sangat berat ya, keluarganya. Jadi itu sih tantangannya, apalagi banyak banget tantangan dari special treatmentnya Om Rudi yang tadi sudah bilang. Yes. Ini juga menarik karena dari kita berlima yang introvert itu kita berdua. Oke, wow, malah Basil dan Elmanya ya. Introvert. Oke, terus gimana berarti kalian nge-build-nya? Gimana ya Samo?
Kita waktu itu untungnya kita ada masa simulasi yang 1 bulan sebelum syuting kita ketemu setiap hari, jadi kita banyak ngobrol aja. Untungnya kita ada banyak waktu untuk kenalan lebih dalam lagi, jadi kita punya banyak waktu dan dikasih banyak space untuk diskusi bareng tentang karakter kita. Ya seperti yang udah dilihat di trailer kan, Alma ini keluarganya sangat mengekang dia ya, jadi cinta buat Alma itu space yang nyaman untuk pulang, dan itu yang dia dapetin dari Basil. Wah, bukan. Pertama-tama rasanya kayak surreal sebenarnya, karena saya bisa ada di sini, saya lihat ke belakang cast dan filmmaker yang saya idolakan dari dulu, dan saya bisa dikasih kesempatan untuk melihat project ini. Cukup sulit, jujur saya di awal-awal agak deg-degan karena saya jarang dikasih kesempatan untuk bermain sebagai cowok yang mungkin harus diidolakan atau diidam-idamkan dan bermain cinta gitu ya, film cinta. Seringkali yang datang ke saya peran-perannya cukup aneh-aneh gitu. Rebel gitu kan biasanya. Iya, jadi pertama kali dapet kayak aduh gitu, kayak gimana ya Om Budi lagi gitu. Udah kena omel udah pasti gitu. Karena kondisi mental saya waktu itu lagi hancur gitu. Jadi siap nggak gitu. Akhirnya of course saya terima lah, nggak mungkin nggak gitu, orang gila yang nggak terima. Akhirnya saya ketika simulasi, saya belum pernah simulasi sama sekali. Waktu itu ketemu sama cast-cast lain juga yang amazing gitu. Elma dengan karismanya gitu, Om Nugi, Om Doni Om Doni kita udah tahu itu. Yang selalu keren Om Doni Dawara. Ya semuanya cukup challenging awalnya, tapi sangat seru karena setiap kali saya pulang dari simulasi, saya membawa pulang sesuatu gitu. Saya ngerasa setelah project ini, dan ini saya jarang merasakan di project lain. Ya. Saya kok jadi asik banget gitu. Kok saya jadi aktor yang sedikit lebih baik gitu. Wow. Mungkin seperti gua, kemiripan dia, mungkin dia juga nggak tahu sebenarnya cinta itu apa ya gitu. Cuman yang dia tahu, yang dia rasakan itu mungkin patut diperjuangkan. Cinta itu karena itu doang yang dia punya gitu. Dan cinta itu patut diperjuangkan oleh Basil. Tepuk tangan buat Samo Naka. Terima kasih. Thank you banget, Mo. Thank you, Wan. Jadi gua awalnya tuh ada deg-degannya kayak Bidi, Dilan gitu kan, besar dan ceritanya similar, maksudnya cerita cinta gitu. Cuman secepat mungkin gue berusaha untuk melepaskan stigma itu dalam diri gue, karena ketika gue masuk ke skrip dengan itu, pasti gue akan nggak mungkin bisa perform dengan baik gitu. Jadi dari awal yang gue fokuskan sebenarnya lebih ke mengikuti directionnya Om Budi dan benar-benar lepas dalam cerita aja sih, sebisa mungkin yang gue bisa gitu. Jadi gue nggak, gimana caranya gue nggak usah mikirin Dilan, gue nggak usah mikirin ekspektasi yang mungkin orang punya gitu. Itu ya yang tadi dibilang, jadi kita ada masa-masa simulasi 1 bulan sebelum syuting, dimana kita benar-benar ketemu setiap hari. Dan special treatment yang Rudy ini, kita itu di challenge untuk bagaimana caranya walaupun kita ada skrip sebagai guide, kita harus buat scene itu senatural mungkin. Jadi itu banyak banget scene yang kita discuss bareng-bareng, dan menurut aku chemistry Basil dan Elma itu bisa seperti itu karena kita yang create chemistry itu sendiri lewat scene-scene-nya. Gitu dari Elma, silakan. Kalau dari Basil, silakan Samo. Sebenarnya kuncinya untuk coba saling kenal gue sebagai Samo juga sih, dan dia sebagai Shannon gitu. Batas-batas apa yang dia punya, kan dari kenal kita kerasa gitu batas-batas, kayaknya dia tipenya harus ada misalnya nggak suka diginiin, nggak suka digimanain gitu. Itu kita harus jelas dulu sebagai Samo dan Shannon, baru kita mulai bisa masuk ke karakter gitu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada romance maksudnya kayak tadi yang di trailer gitu. Meski pesan gitu Mas. Yes. Sebenarnya cara saya itu sebenarnya biasa, sebenarnya nggak ada yang luar biasa. Dimana kan kita kalau mau melakukan sesuatu yang kita mau dapat gitu istilahnya ya harus dibiasakan kan. Nah, dibiasakan itu kan waktu. Mereka harus membiasakan satu sama lain dulu dari hari ke hari gitu loh. Dan kalau tadi dibilang istilah skrip dibuang, sebenarnya nggak dibuang sih kan, out of respect of the writer ya. Daripada dimusuhin lagi gue mau penulis-penulis. Sebenarnya enggak, mereka tetap baca
itu kan itu bagian dari tugas mereka. Cuman kita taruh gitu loh, ya kan? Kita taruh supaya nggak dilihat lagi, supaya yang aku lihat waktu di latihan adalah nyawa dari masing-masing pemain-pemain ini. Karena kalau tulisan itu kan takutnya mereka akan mau orang yang berbeda tapi membawakan hal yang sama, itu yang aku takuti gitu loh. Padahal aku berharap dari mereka itu kan ngasih nyawa ke film ini, ngasih karakter yang benar-benar kelihatan memang ada dalam hidup ini. Dan sebenarnya kan semua cerita tuh ada karakter di dunia ini. Kalau di kulit-kulit gitu ya, dari di luar ini bahkan ada yang menjadi seperti mereka. Cuma kadang-kadang kalau kita berbaca tulisan itu seolah-olah film banget. Nah itu yang kita harus hindari. Nah tapi kan kunci dari film ini adalah di dua karakter ini awalnya. Itu sempet tapi ya kita ya di awal-awal ketemu ya 3 hari pertama ya Mo ya diam-diaman ketemu karena dua-duanya kan introvert Mas. Di meja makan ya kan berdua ketemu kok gak ngobrol ya. Hari kedua kita tungguin kan ya dia ada kan tetap tapi kok ada yang aneh ya apa ya. Hari ketiga ya saya tungguin lagi kan ini kalau hari ketiga nggak bisa juga kita nggak syuting aja tapi kita nggak mau soalnya ternyata masalah kenyamanan. Jadi nggak bisa lo harapin seseorang dikenalin di hari itu and do your job. Aktor nggak bisa gitu menurut saya. Berpengalaman mungkin punya caranya, tapi yang baru dan setiap orang berbeda-beda kadang-kadang. Apalagi kalau dua-duanya introvert, saya sebagai sutradara harus tahu mereka kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Itu yang saya harus pecahkan dulu. Mereka harus cair dulu karena kalau enggak gimana mau ngomong kalimat pertama gitu loh. Oke, di skrip ada canggungnya segala macam, tapi kan beda canggungnya di film yang kita lihat sama canggung yang karena mereka tidak tahu cara berkomunikasi gitu loh. Nah ini udah aku bilang di hari ketiga nih, aku nggak mau tahu caranya gimana, lu berdua dan naik ke atas, gua tutup ruangannya, kalau keluar belum jadi juga ya udah kita stop di sini. Nah, karena harus nggak bisa dari saya mbak, maksud kita paksa gitu mereka lu gini nggak bisa lah, karena film bukan itu. Acting nggak begitu, acting tuh harus pakai ini kan. Tapi kita kan susah ya kalau bicara teater kan, ya harus jujur. Nggak gampang jujur itu, gitu loh. Mereka harus nemuin masing-masing. Nah itu yang nggak tahu ngapain di kamar itu ya somehow ya ngobrol panjang lebar. Pas buka turun, coba adegan, jalan. Itu. Jalannya tuh gimana ya? TikToknya. Pas kalau kita kan sebagai sutradara kan punya rasa ya, rasanya gini, nah ini udah bener nih, gitu. Kan kelihatan kalau, nah enaknya kalau saya di titik yang umur saya sekarang, saya bisa menempatkan diri saya sebagai seorang pihak tiga yang melihat sebuah peristiwa. Kayaknya masih belum bisa dipercaya nih kayaknya, gitu. Ini masih bohong loh kali. Itu enaknya sekarang tuh saya bisa gitu. Jadi saya bisa tahu tuh yang, ini udah bisa nih kayak. Nah udah ketika itu udah hari berikutnya aman. Jadi sebenarnya tidak ada resep khusus kecuali ya kita sebagai sutradara harus punya peka aja terhadap mereka tuh siapa dan bagaimana kecenderungannya, sehingga kita siapin lah ruang itu di simulasi. Simulasi itu kan tujuannya itu kita siapkan ruang supaya mereka bisa memberikan yang terbaik, bahkan yang nah kenapa harus tutup skenario? Karena skenario kan hanya tulisan di atas kertas, bukan manusia loh. Ya kan yang menulis itu kan membagi dirinya menjadi karakter yang banyak. Itu akan sulit dia pasti untuk membagi dengan benar. Orang kita ya sebagai diri kita sulit kan gitu. Jadi mereka aja harus ngasih tuh. Nah setiap hari tuh mereka harus ngasih. Ini kayaknya kalau Basil ngomongnya kayak gini, Elma. Oke, acting itu kan aksi reaksi kan. Ya aksi reaksi harus tepat aja. Ketika gue lemparin begini umpannya, nembaknya gini ya. Nah ketika di lapangan pun juga tidak selalu sesuai. Tapi karena mereka sudah tahu cara bereaksinya, jadi enak. Apapun yang keluar sama ini kalau kita rubah di lapangan lagi kita rubah udah aman. Jadi nggak ada lagi memang tiba-tiba ada yang bawa skenario begini gitu, nggak ada. Karena itu malah bahaya menurut saya. Ya, mengenai kenapa kami masuk ke genre drama khususnya remaja yang memang terus terang kalau kita lihat background dari Verona Pictures itu sendiri, sebagian besar memang produknya adalah drama. Ya, jadi genre drama itu sudah merupakan hal yang sehari-hari bagi kami, sehingga ketika kami mendapatkan suatu ide untuk membuat film bergenre drama, tentu saja kami akan menerima itu dengan penuh semangat ya. Apalagi ini genre drama ini drama remaja, anak kuliahan. Nah, di mana saat ini mungkin belum banyak ya film-film yang
mengupas tentang kehidupan romans anak-anak kuliahan gitu. Ya, selamat siang. Ya, tentunya kita ada pertimbangan karena untuk yang film drama itu memang pada umumnya setiap orang kan, setiap kehidupan tuh pasti ada cerita, yaitu disebut drama juga kan. Jadi drama ini terutama ini juga drama percintaan dan percintaan di kuliah, dan juga yang saya lihat menariknya karena kuliah ada di kampus segala macam, tentunya keinginan semua anak remaja tuh pengen kuliah, pengen lihat suasana kuliah kayak apa ya. Nah, itu merupakan spesial bagi saya bahwa ini beda dengan film yang lain, drama tapi beda, drama remaja, percintaan, romansa, dan berbeda dengan yang lain. Karena juga di dalam karakternya itu yang tadi disebut gemes-gemes gitu. Jadi kita nontonnya gemes-gemes, ketawa-ketawa sendiri. Nah itu bagi saya sangat menarik gitu. Romance. Oke, Pak Arswendi. Cinta. Yes, Mbak Jenny. Keluarga. Udah? Perjuangan. Wah, Mas Dugi. Komplit. Ketiga. Indah. Yes. Oh, udah. Keluarga. Udah, nggak bisa. Iya. Mengulang kata keluarga, ulang. Pacaran. Kita kayak Razan. Friendship. Teo. Optimis. Oke. Ibu Titi. Rayuan Gombal. Menarik. Kita ke kanan dulu, Kesha. Silakan. Mikrofonnya tadi ada di mana? Oke. Baik, kita ke Kesha dulu. Silakan. Roller coaster. Oke. Enggak, ke semua. Filmmaker juga. Iya, Mas Rudi. Ikhlas. Ikhlas. Dalam. Pak Bedi. Ada unsur romantis. Oke. Siapa? Deep. Oke, kita menunggu Basil nih. Basil masih di toilet, dia pas ngintip kayak disuruh satu kata ya, bentar maksudnya. Nah, ini dia. Samo Rafael. Silakan, satu kata. Iya, kaget. Semua udah kali, satu kata. Tentang Dan Bandung. Wow. Yes, itu dia. Wah. Ini bisa nggak sama loh, luar biasa. Nanti 15 lainnya.